Saya ingin berdoa. Yang pertama, buat Bapak Presiden. Pak, saya punya guru, Pak. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau pernah berdoa pada Presiden Mesir. Doanya dimulai dengan kalimat, kekuasaan bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang diberi kekuasaan kecuali atas kehendak Tuhan. Baik penguasa itu jujur mengikuti tuntunan Tuhan maupun penguasa itu durhaka. Semua kekuasaan bersumber dari Tuhan. Baru beliau berkata, dan ini yang saya ingin doakan buat Bapak. Bapak Presiden yang saya muliakan, Bapak Wakil Presiden, Bapak-bapak, Ibu-ibu, lagi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berkumpul untuk saling mengingatkan tentang turunnya Al-Quran, atau lebih tepat dikatakan hadirnya Al-Quran di pesada ini. Al-Quran adalah nama bagi kumpulan ayat-ayat Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Quran dari segi bahasa berarti bacaan sempurna. Kesempurnaan Al-Quran dibuktikan dalam banyak hal, antara lain diatur tata cara membaca sehingga lahir disiplin ilmu yang bernama ilmu tajwid. Dibaca oleh mereka yang mengerti artinya dan yang tidak mengerti artinya. Dan anehnya, ketika diperlombakan antar bangsa, yang paling pandai membacanya adalah yang bukan bahasa ibunya. Al-Quran sangat banyak bukti-bukti kesempurnaannya. Dihitung kata-katanya, Dan ternyata kata-katanya sangat seimbang. Kata yaum hari terulang 365 kali, sama dengan setahun. Bulan hanya terulang 12 kali. Hari-hari dalam bentuk jamak hanya terulang 30 kali. Padahal Al-Quran seringkali turun mendadak tanpa Nabi menantinya. Seimbang kata-katanya, panas sama jumlahnya dengan dingin. Iman sama jumlahnya dengan kufur. As-salihat, kebajikan, sama jumlahnya dengan keburukan. Dampak dari suatu kata seimbang pula. Banyak sekali bukti-bukti bahwa ini tidak mungkin ciptaan manusia. Apalagi Al-Quran menantang, dan tantangannya sampai saat ini. Siapa yang meragukan bahwa Al-Quran bersumber dari Tuhan, maka silahkan buat semacamnya. Walau hanya satu surah, yakni walau hanya 3 ayat Al-Quran. Keseimbangan kata-kata yang digunakan Al-Quran itu mengajarkan kita agar kita pun hidup seimbang. Memang Tuhan menciptakan alam raya ini seimbang. Matahari dan bulan berjalan dengan peredaran yang sangat jitu dan teliti. Menarik bahwa
posisi bulan terhadap matahari berhadapan, oposisi. Tapi bulan menyerap dari matahari sinar, kemudian dia pantulkan sinar itu ke bumi. Bisakah kita meniru bulan? Sebanyak yang dia terima, sebanyak itu pula yang dia beri. Kita diciptakan Allah berkeadilan, seimbang jasmani kita, seimbang jasmani kita dan rohani kita, sama dengan keseimbangan perjalanan matahari dan bulan. Itu semua dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hidup hendaknya hidup yang seimbang. Seimbang jasmani dan rohani, seimbang dunia dan akhirat, dan seimbang segala sesuatu. Menarik bahwa Al-Quran dalam memilih kata-katanya sangat teliti. Ketelitian yang dapat melahirkan aneka makna. Saya ingin memberi contoh ketika Allah berbicara tentang kewajiban puasa. Dinyatakannya, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Penggalan ayat ini mengandung paling tidak dua makna. Yang pertama, siapa di antara kamu yang hadir di tempat domisilinya dan dia melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Makna kedua, siapa yang di antara kamu yang menyaksikan bulan dengan pengetahuannya, maka hendaklah dia berpuasa. Yang satu difahami dalam arti melihat bulan dengan mata kepala, yang satu lagi melihat bulan dengan pengetahuan. Dua-duanya benar, walau berbeda. Allah ingin mengajarkan kita bahwa perbedaan itu adalah suatu keniscayaan, tetapi perbedaan tidak perlu menimbulkan pertentangan. Kalau kemarin kita berbeda dalam berpuasa, terbuka kemungkinan yang tidak kecil kita pun akan berbeda dalam berlebaran. Tapi perbedaan sama sekali tidak menimbulkan pertentangan. Perbedaan yang dikehendaki Al-Quran itu adalah sama dengan falsafat bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang dapat kita kemukakan yang berkaitan dengan nuzulul Quran. Salah satu di antaranya yang saya ingin garis bawahi bahwa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dilukiskan dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, damai, sampai fajar. Yang dimaksud dengan fajar adalah fajar kehidupan kita di hari kemudian. Apa artinya kalau damai itu hanya sampai fajar hari ini? Fajar adalah sampai kehidupan kita nanti. Kita ingin mewujudkan Al-Quran, memahaminya, yang mengantar kita kepada kedamaian itu. Al-Quran yang diturunkan itu menjadi pedoman hidup bagi setiap kita, dan dia hendaknya menjadi pangkalan tempat bertolak serta pelabuhan tempat bersau. Al-Quran Al-Karim yang diturunkan ini bertujuan memberi petunjuk untuk umat manusia. Bisa saja Al-Quran itu kita fahami hari ini dengan pemahaman sesuai dengan perkembangan masa kita, difahami oleh masyarakat masa lalu sesuai dengan perkembangan mereka, dan bisa saja difahami oleh masyarakat akan datang dengan pemahaman dan sesuai dengan perkembangan mereka. Di situ salah satu keistimewaan Al-Quran.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kemudian izinkan saya menggarisbawahi tentang makna salam damai itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita mewujudkan kedamaian. Kedamaian bermula dari jiwa kita. Kedamaian yang dari jiwa ini keluar ke tengah masyarakat kita, ke tengah masyarakat dunia. Kedamaian adalah dambaan semua manusia, dambaan semua agama. Sedemikian penting kedamaian ini sampai-sampai Al-Quran menyatakan apabila musuh mengajak kamu untuk berdamai, maka terimalah perdamaian itu. Kalau kamu khawatir mereka menipu kamu, maka jangan hiraukan, Allah akan bersama kamu. Itu tanda bahwa kedamaian, perdamaian adalah dambaan Al-Quran. Dan itu sebabnya dia diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang penuh dengan kedamaian itu. Kedamaian adalah perantara antara cinta dan benci. Dia bukan cinta, tapi bukan benci. Karena itu, ucapan salam hendaknya diberikan sabda Nabi kepada yang Anda kenal maupun tidak kenal. Karena semua membutuhkan kedamaian, semua membutuhkan kasih sayang. Bahkan menurut Al-Quran, yang berbuat jahil terhadap Anda, ucapkan padanya salama. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Damai adalah bandaan. Menarik bahwa oleh Al-Quran dinyatakan yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yahdihim ila siratim mustaqim. Melalui Al-Quran Allah memberi petunjuk ke jalan-jalan kedamaian. Jalan kedamaian banyak. Lalu dari jalan-jalan kedamaian itu semua diantar menuju as-siratal mustaqim, jalan lebar yang luas. Kita bisa berkelompok-kelompok. Allah tidak melarang kita berkelompok. Yang dilarangnya berkelompok dan berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Kelompok-kelompok bisa melahirkan perlombaan. Allah menjanjikan yang mengikuti jalan-jalan kedamaian akan diantar oleh Allah menuju as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah jalan lebar yang lurus. Jalan tol. Kalau Anda mengikuti jalan damai, Anda diantar Tuhan ke jalan tol, jalan bebas hambatan. Jalan yang lebar, semua dapat berjalan di sana tanpa senggol-menyenggol, karena semua bertujuan yang sama. Itu Al-Quran yang diajarkan dan diperintahkan kepada kita untuk melaksanakan tuntunan-tuntunannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita dalam hidup ini pasti mengalami pasang surut. Pasti ada ujian-ujian yang kita hadapi. Ujian itu berat. Bapak Presiden, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin berat ujiannya. Nabi dan Rasul adalah yang paling berat ujiannya. Sampai-sampai Al-Quran menyatakan, Afahasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga tanpa diuji? Pasti ada ujian.
Rasul-rasul dan umat-umat beriman sebelum ini telah digoncang, diuji dengan berbagai ujian. Sampai-sampai Rasul berdoa pada Tuhan, ya Allah, kapan datangnya kemenangan ini? Yakinlah bahwa kemenangan pasti datang. Kita hidup dengan ujian. Demikian tuntunan Al-Quran. Hadirin sekalian, dalam konteks perbedaan itu, pasti dalam perbedaan dituntut pengorbanan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah demi mencapai perdamaian, beliau bersedia menghapus 7 kata dari rencana naskah perjanjian. 7 kata yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kaum musyrik, hapus ini. Kami tidak kenal Ar-Rahman dan Rahim. Muhammad Rasulullah, kami tidak akui engkau Rasulullah. Rasul bersedia menghapus 7 kata itu. 7 kata yang serupa itulah yang pernah dihapus oleh pendiri bangsa ini dari naskah Piagam Jakarta. Melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Kita hapus demi perdamaian. Kita hapus demi persatuan. Itulah tuntunan Al-Quran yang diajarkan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita berkata perdamaian, perlu diingat bahwa kita ingin damai, tapi kita tidak ingin mengorbankan keadilan. Kita ingin damai, tetapi keadilan pun hendaknya kita tegakkan. Dan ketika menegakkan keadilan, Al-Quran berpesan, jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikan engkau tidak berlaku adil. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, banyak definisi keadilan. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Memberikan pemilik hak-haknya dengan cara yang terbaik dan tercepat. Dan ada lagi satu, ketika Plato berdiskusi dengan filosof-filosof pada masanya, ada yang memberi definisi keadilan. Katanya, keadilan adalah keberpihakan kepada yang kuat. Plato tidak setuju. Tapi sebahagian ulama Islam setuju. Hanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, persetujuannya dikaitkan dengan sambutan Sayyidina Abu Bakar waktu pelantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Sambutannya berkata demikian, singkatnya, saya bukan orang yang terbaik di antara kamu. Kalau saya benar, bantu saya. Kalau saya keliru, luruskan saya. Baru dia katakan, yang kuat di antara kamu lemah di sisiku, sampai aku mencabut hak orang lain yang diambilnya. Yang lemah kuat di sisiku, sampai aku mengembalikan haknya kepadanya yang diambil oleh yang kamu namai kuat. Bapak Presiden, kalau ini kita terapkan, keadilan dan kedamaian akan tercapai. Niat Bapak untuk memberantas korupsi dapat dilakukan dengan adil melalui pemahaman Sayyidina Abu Bakar. Hadirin sekalian, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Saya berterima kasih diberi kepercayaan untuk berbicara dan menyampaikan apa yang saya rasa perlu kita sadari bersama. Saya ingin berdoa. Yang pertama, buat Bapak Presiden. Pak,
Saya punya guru, Pak. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau pernah berdoa pada Presiden Mesir. Doanya dimulai dengan kalimat, kekuasaan bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang diberi kekuasaan kecuali atas kehendak Tuhan. Baik penguasa itu jujur mengikuti tuntunan Tuhan maupun penguasa itu durhaka. Semua kekuasaan bersumber dari Tuhan. Baru beliau berkata, dan ini yang saya ingin doakan buat Bapak. Katanya, saya tidak tahu, boleh jadi kita tidak akan bertemu lagi. Saya hanya bisa berdoa, kalau yang mulia adalah takdir kami rakyat, dalam arti Tuhan mentakdirkan yang mulia untuk melakukan kegiatan yang mensejahterakan rakyat, maka kami berdoa semoga kami dapat membantu Bapak. Tapi kalau Bapak, kalau yang mulia katanya adalah menjabat jabatan ini karena takdir yang mulia untuk membantu menegakkan keadilan dan perdamaian, maka kami akan berdoa semoga yang mulia dibantu Tuhan dan kami akan ikut membantu. Itu doa kami kepada Bapak. Dan Bapak-bapak sekalian, mari kita berdoa bersama doa yang singkat yang diajarkan oleh Nabi, yang dibaca oleh Nabi setiap habis salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, ahyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daraka daras salam. Ya Allah, Engkaulah yang maha damai, darimu bersumber kedamaian, kepadamu kembali kedamaian. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian dan masukkanlah kami kelak di sorgamu, sorga yang penuh dengan kedamaian. Wahai Tuhan, penyandang kemuliaan dan keagungan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.